Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menuntun kami agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, renungan pagi kita pada Minggu 16 Juni 2024 berjudul Korban yang Hampir Mati. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara-saudara sekalian, Kristus adalah dasar dari seluruh tata cara Yahudi. Kematian Habel adalah akibat penolakan Kain untuk menerima rencana Tuhan di sekolah ketaatan untuk diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang dilambangkan dengan persembahan korban yang menunjuk kepada Kristus. Kain menolak darah yang melambangkan darah Kristus untuk ditumpahkan bagi dunia. Seluruh upacara ini dipersiapkan oleh Allah dan Kristus menjadi dasar dari keseluruhan sistem tersebut. Ini adalah awal dari pekerjaannya sebagai kepala sekolah untuk membawa agen-agen manusia yang berdosa kepada perhatian akan Kristus sebagai fondasi dari seluruh tata cara Yahudi. Semua yang melakukan pelayanan yang berkaitan dengan tempat kudus dididik secara terus-menerus. Dalam hal perantaraan, Kristus demi kepentingan umat manusia. Pelayanan ini dirancang untuk menciptakan dalam setiap hati cinta akan hukum Allah, yaitu hukum kerajaannya. Persembahan korban harus menjadi contoh pelajaran tentang kasih Allah, yang dinyatakan dalam Kristus, korban yang menderita dan hampir mati, yang mengambil ke atas dirinya sendiri dosa kesalahan umat manusia. Dalam perenungan tema besar keselamatan ini, kita melihat karya Kristus. Bukan hanya karunia roh yang dijanjikan, tetapi sifat dan karakter dari pengorbanan. Dan perantaraan ini adalah juga pokok-pokok yang harus menciptakan di dalam hati kita. Saudara-saudara sekalian, gagasan-gagasan hukum Allah yang ditinggikan, dikuduskan, dan diagungkan yang tuntutannya berlaku atas setiap umat manusia. Pelanggaran terhadap hukum itu adalah tindakan kecil memakan buah terlarang, membawa akibat kepada umat manusia dan bumi atas ketidaktaatan terhadap hukum suci Allah. Sifat akibat tersebut harus selalu membuat setiap laki-laki dan perempuan takut untuk melakukan tindakan sekecil apapun dalam ketidaktaatan terhadap tuntutan Allah. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan dosa, dan kita harus menghindari tindakan sekecil apapun untuk melewati batas-batas dari ketaatan kepada ketidaktaatan. Allah ingin agar setiap anggota ciptaannya memahami karya besar anak Allah yang tak terbatas dalam memberikan hidupnya demi keselamatan dunia. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu, dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Dia.
terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan di dalam buku Selected Message 1 halaman 233 dan 234. Renungan lebih dalam, apakah pengorbanan Yesus membuat saya takut berbuat dosa? Baiklah, sebelum kita menutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat menuntun kami pada hari ini untuk menjalani segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan video ini, menyaksikan renungan ini, dapat diberikan kesehatan, berkat yang melimpah, dan juga disertai sepanjang hari ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.